wabarakatuh. Saya Basri Asyikli. Pada kesempatan kali ini saya akan didampingi dengan Ibu Yati Slamet dan kita akan berbicara sedikit tentang sejarah dan juga budaya tentang Keraton Yogyakarta ya Bu. Nah, mungkin kita awali ini dengan kita mengetahui awal berdirinya keraton itu seperti apa Bu? Ya, selamat datang di Keraton Yogyakarta. Saya Ibu Yati yang mendampingi selama dalam keraton. Dan itu kalau ada kekurangannya sebelumnya mohon maaf ya. Selama Ibu mendampingi. Keraton Jogja itu didirikan tahun 1756. 1 tahun setelah perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti tahun 1755, Mataram pecah menjadi 2, Jogja dan Solo. Karena Jogja ujungnya hutang, Sultan pertama membuat keraton daerah di sebelah barat kota Jogja, namanya Ambar Ketawang Gamping. 1 tahun setelah perjanjian Giyanti, tepatnya 7 Oktober 1756, keraton dibuka dengan Condro Sengkolo di Nogo Roso 3, di 2 Nogo 8 Roso 6 tinggal 1. Baca dibalik 1682 tahun Jawa masih 17. Nah, itu Bu untuk penyebab pecahnya Keraton Jogja dengan Keraton Solo ini apa? Waktu itu kan tentang Belanda, zaman penjajah Belanda dulu, seperti itu. Ya udah Bu, mungkin kita bisa. Ini Kalamakara, simbol penolak bala. Ya, pintu keraton ada 2 gambar kepala raksasa. Kalamakara, simbol penolak bala. Betulnya tiap hari ada kegiatan wisata karena suasana seperti ini diadakan. Hari Senin keraton tutup untuk umum, Selasa gelinding Jawa, Rabu wayang golek, Kamis wayang kulit, Jumat coklat, hari Sabtu dan Minggu pagi. Selama suasana seperti ini diadakan kegiatan. Tapi untuk tadi ada latihan itu untuk apa ya Bu? Kalau latihan itu tiap hari Minggu itu di bangsa Kasatriyan, latihan menari. Sedangkan hari Senin dan Rabu berdiri Jawa, tapi selama dalam kondisi seperti ini diadakan. Keraton kan tutup untuk umum hari Senin. Hari Senin. Ini suasana masih COVID. Nah, ini hanya untuk wisata. Kalau untuk budaya yang ada di Keraton Jogja ini budaya yang seperti apa ya Bu? Kayak ornamen yang ada di bangunan dan juga yang diterapkan di keraton ini. Keraton kan menunjukkan juga budaya. Yang pertama kan Hindu. Yang Hindu masuk pertama, budaya bukan agama loh ya. Budaya masuk adalah Hindu. Islam dan Islam. Maka di Keraton Jogja ini kan masih ada contohnya itu ada patung, itu kan ada pengaruh juga. Ya sajeng-sajeng itu karena pengaruh budaya juga, makanya di sini yang namanya selagi tidak bisa dihilangkan sama sekali karena itu dari ideologi kita. Tapi semua kembali ke orangnya masing-masing ya Mas ya. Ini pintu inti keraton, itu nama gerbangnya pakai huruf Jawa, Dono Pratopo, dipugar 1928. Depan dijaga arca 2, kanan Cingkoro Bolo melambangkan kebaikan, kiri Bolo Upoto lambang kejahatan. 2 arca melambangkan sifat manusia baik dan jahat. Di kanan kiri 2 pohon, jambu dersono, derson artinya derajat kedudukan. Buahnya yang matang untuk menakkan rasis. Maka di sini kebanyakan namanya di luar namanya jambu. Kita sekarang ada di halaman keraton. Dulu di sini hutan. Nama hutannya dulu belum ada alat canggih, sekarang coba tepat. Dari utara Gunung Merapi, Tugu Malioboro, alun-alun utara ke keraton. Apa sangkut paut antara Pantai Kidul, terus Krapyak, Tugu, terus Keraton, Tugu, dan juga Gunung Merapi, nggih. Itu kan satu jalur gitu. Nggih. Kan mulainya dari sana. Mulai dari Merapi. Krapyak. Oh, pantai. Nggih, Pantai Kidul. Krapyak. Ada Kampung Mijen. Nggih. Mijen itu wiji, winih. Tahu winih? Daerah kandungan benih. Nah, setelah itu nanti lewat di alun-alun. Alun-alun ada Pamengkang, tahu Pamengkang. Nggih. Baru masuk ke
kemandungan, itu mengandung, Nggih. benihnya sudah di dalam kandungan, ya kan? Nggih. Dan dalam kandungan nanti kita lewat ke magang. Dalam kandungan kan anak mau lahir kan magang dulu, Nggih. Nggih. Magang baru nanti langsung ke sini, masuk ke Gua Garbo, istilahnya ya. Keraton ini istilahnya Gua Garbo. Istilahnya ini keraton itu kalau dalam di depan itu ada pohon 2 kebun. Nggih. Kebun itu tutuplah Hmm. di depan tiket tadi itu. Hmm. Kebun itu tutuplah. Hmm. Kalau kita ingin masuk surga, tutuplah indera kita. Contohnya, mulut makan bicara yang halal, mendengar yang halal, yang baik, mata untuk melihat yang bagus. Jadi semuanya harus kita tutup karena kita ingin masuk surga. Ini diibaratkan surga dunia, bukan di akhiratnya ya. Nggih. Ya. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi kita sangkan paraning dumadi kita ada dari siapa? Harus kita tahu tentang sangkan paraning dumadi. Ini dulu tempat tinggal pribadi Sultan pertama sampai ke 9. Sekarang dipergunakan ruang tamu. Beliau Sultan 10 menempati di belakangnya. Namanya Keraton Kilen. Keraton Kilen. Sebelah utara ini gedung Purworetno, kantor pribadi Sultan selama di keraton. Kalau kantor gubernur ditempati Jalan Malioboro. Nggih. Pohon satu besar, ini pohon bunga kantil. Apapun iman kita, apapun keluarga kita selalu ingat terkait pada iman keluarga masing-masing. Iman tidak bisa dijual atau dibeli dengan apapun. Nggih. Bangunan tengah dengan batas kaca sebelah barat, pintu ditutup. Gedung Proboyekso, tempat pusaka. Tengah ini Bangsal Kencono untuk upacara agung. Jadi kalau ada perkawin agung di Bangsal Kencono, teratas Bangsal Kencono untuk sebentar. Berarti ini khusus untuk keraton, keluarga keraton. Putra putri ya. Bangunan segi 8, Bangsal Mandolo Sono, tempat musik. Di sini musiknya gamelan, namanya Ki Guntur Laut. Umur kurang lebih 700 tahun dari Kerajaan Majapahit. Musiknya Munjang. Nggih. Bangunan 2, Bangsal Kota, tempat menunggunya penari. Sebelum menari di teratak, menunggu di Bangsal Kota. Gamelan dari sebelah timur, gedungnya sama yang diberi nama Gedung Bongso. Di sini merupakan titik tengah dari pantai selatan dan juga Gunung Merapi. Baik, terima kasih Ibu Widati telah menemani saya dan teman-teman untuk mereview tentang sejarah dan juga budaya yang ada di Keraton Ngayog Yogyakarta ini. Ya, cukup sekian saya ucapkan terima kasih Ibu dan juga teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, Tuti Nurjati yang mendampingi adik selama dalam keraton. Bila mana Anda tutur kata nggak enak, mohon dimaafkan. Nggih. Selamat jalan, sampai ketemu lagi dalam keadaan sehat, tak pernah suatu apa.